Apa untungnya bagi Allah penguasa langit dan bumi kan? Cuman segitu, dunia nggak ada apa-apanya, pada sujud semua, terus minta mau dikasih semuanya juga nggak berkurang kekuasaan Allah, kekayaan Allah, nggak ada apa-apanya di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, berkahi majelis ini ya Allah. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami ya Allah. Tidak mungkin majelis ini bermanfaat kecuali Engkau yang memberikan manfaat. Tidak mungkin hati kami teringat padamu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Berkahi majelis ini ya Allah. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin padamu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi pertemuan ini dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak bisa. Pertemuan ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Allah menyuruh kita berdoa. Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar, Allah maha besar.
Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia. Dibanding gajah kita kecil. Kita dibanding masjid ini kecil. Benar? Masjid ini di kota Bandung tidak kelihatan, hanya sekedar titik. Apalagi kita. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari bandingannya, matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat itu cuma satu titik dari 1000 sampai 4400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar tuh ribu juta, 400.000 juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya, dan di alam semesta ini yang bisa teramati diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya.
Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia sebentar saja. Udah itu tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Saya punya aset, sebentar saja ngaku-ngaku. Nanti anaknya yang ngaku, nanti cucunya udah mati. Tapi mati bukan selesai urusannya asli. Itu balasan dari kehidupan di dunia ini. Makanya orang-orang yang mengenal Allah dengan baik udah gak ada kagum-kagumnya sama dunia ini, biasa saja. Kita harus melatih diri tidak kagum, bukan tidak hormat ya, tolong jangan salah persepsi. Kita biasa saja lah ya. Lihat orang punya pangkat, jabatan, gelar, kekayaan, biasa saja, biasa saja. Itu sama hamba Allah, ciptaan Allah. Yang kita kagumi adalah orang yang dikagumi Allah. Wah, itu keren. Bagus tidak? Berarti spesial sekali itu. Para kekasih Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayo, mari kita latih, lihat dunia ini biasa-biasa saja. Gak lama kok. Manggung itu tidak lama. Ini yang lagi di mimbar ini gak lama. 10 tahun lagi kalau masih hidup udah nggak begini nanti. Bagaimana? Ngerti nggak? Ya, mudah-mudahan nggak gitu sih. Jadi itulah Tuhan kita. Keren tidak jadi hamba Allah? Keren. Sekarang jadi hamba bangsawan aja merasa keren, bangsawan yang bakal meninggal. Jadi pembantu presiden aja bangganya luar biasa kalau belum ditangkap ya. Berapa lama jadi presiden? Gak lama. Presiden Amerika udah tua sekarang entrum. Presiden sebelumnya begitulah. Gak bisa, walaupun negara adik kuasa sebentar saja. Harus dilatih kita begitu. Karena kalau kita sudah mengagung-agungkan dunia, kita kagum kepada ini, mengagungkan, jadi kita hamba dia. Kalau kita mengagung-agungkan Allah, jadi hamba Allah, itu bahagia, mulia. Jadi gimana sih hidup ini? Udah sederhanakan aja lah. Gimana hidup ini disukai Allah? Dah aja itu. Hah? Sedunia mau suka mau nggak suka ke kita, terserahlah. Sama-sama nebeng. Halo? Bagaimana kalau si dia tidak lagi mencintaimu? Han? Gimana? Biar nggak apa-apa? Yang benar. Dunia semuanya cuma nebeng, kan? Biasa saja, biasa saja. Dunia di sini aja sebelum kiamat, cuman giliran ngaku-ngaku. Itu rumah saya meninggal, ganti lagi nanti yang ngaku, benar? Cuman ngaku-ngaku, nggak dibawa kemana-mana. Dunia tidak dibawa kemana-mana. Kalau kita berhasil saja, ya, melatih diri
tidak mengagung-agungkan dunia, semua cuma milik Allah, semua kecil. Maka disebutkan oleh Rasulullah, kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk, kalau saja dunia yang dianggap keren ini ada harga sesayap nyamuk, orang-orang yang ingkar, yang mengkhianati Allah, yang kufur kepada Allah, gak akan dikasih minum walaupun seteguk. Tapi saking dunia ini tidak ada apa-apanya bagi Allah, tadi saudara udah dengar sendiri, sok aja lah mau dikasih triliun-triliun enggak dilihat, susah megang triliunan. Bagaimana make orang udah tua kasih makan emping asam urat segitu enak. Saya lagi asam urat hadirin, kacang enak, geruk-geruk. Ini sekarang ya aki juga kiri mudah, kasih nasi kebanyakan gula naik. Itu gorengan apa yang tipis-tipis yang ada terinya tuh, aduh peyek. Iya kolesterol naik, aki. Dulu tidak punya uang pengen makan enak, sekarang punya duit nggak boleh. Kemarin ada yang ngirim duren 20, saya bagian ngitung aja gak berani. Itu dunia. Emang kalau punya hotel 400 kamar, tidur berapa tempat tidur sekali tidur? Satu, dan belum tentu bisa tidur karena cicilannya belum lunas. Emang kalau garasi punya banyak mobil, sekali naik berapa mobil? Mau mobil semewah apapun, pas meninggal pakai keranda itu. Punya restoran, rezeki itu cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah tuh itu rezeki. Maka latih biasa aja lah ya. Halo, pernah lihat Rembo? Dulu segitu gantengnya, ya sekarang mulai rempok, nggak bisa enggak. Otot kawat balung besi leher beton, ada waktunya. Secantik apapun ya begitulah, karena semuanya ini milik Allah, nggak bisa melawan kehendak Allah. Jelas? Makanya rileks sajalah. Nah ini penting. Apa yang paling penting supaya kita disukai Allah? Yang pertama adalah amalan sangat penting adalah husnudzon, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ada dalilnya ini, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Allah tahu hati kita. Allah maha kuasa, Allah maha baik, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Prasangka baik hati kepada Allah itu menunjukkan tingkat keimanan. Mau diapain saja diri kita, terserah Allah yang maha baik. Tidak mungkin Allah berbuat jelek, tidak ada. Setitik apapun tidak ada kezoliman dari Allah. Berbaik sangka, baik sangka itu adalah amalan yang sangat disukai Allah. Makanya baik sangka kita kepada Allah langsung dikembalikan ke kita. Kita sering curiga tentang rezeki ke Allah, benar tidak? Waduh, gimana nih kalau saya pensiun? Curiga, buruk sangka. Dulu yang ngasih rezeki ke kita siapa? Kurang mantap, siapa? Sekarang yang ngasih rezeki kita siapa? Besok lusa sampai mati siapa yang ngasih rezeki? Apa bedanya?
Kalau kita sudah mulai galau, curiga tentang rezeki, berarti suudzon ke Allah. Seakan-akan Allah nyiptain kita nggak dibarengin rezekinya, seakan-akan Allah nggak tanggung jawab, Allah beda dengan janjinya. Padahal jelas, wama min dabatin fil ard illa Allahi rizquha. Tak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Dia, Allah, yang memberikan rezekinya. Mau lari kemanapun tetap cuman Allah yang punya rezeki. Saya ini kok belum punya jodoh aja ya, apa Allah buruk sangka. Masa Allah lupa sama kita? Kira-kira diurus kita. Dengerin ya, pengen nikah itu juga dari Allah. Kalau dibuat lempeng tiis, lihat ikhwan seperti lihat beton ini. Allah yang menciptakan perasaan fall in love. Kalau dibuat garing-garing ini hadirin, atau misalkan naksirnya sama embe, jadi memang ujian saja. Husnuzon, baik sangka, baik sangka. Tapi ada ya yang mau sama saya, ya Allah yang ngebulak-balik hati. Tapi wajah saya kurang cakep, nah buruk sangka. Emang ada bikinan Allah yang jelek? Jawab yang benar. Kalau yang cakep aja yang dapat jodoh, berarti kita nggak dapat ya. Allah yang atur. Jelas? Dosa saya banyak, sangat banyak sekali. Allah ngampuni. Nah, suudzon. Sebanyak apapun dosa, baik sangkalah Allah kuasa mengampuni semua dosa. Baik sangka itu hadirin, the power of husnudzon. Baik sangka, punya hutang, Allah penguasa langit bumi, Allah bayarin. Tapi kok nggak dibayar-bayar? Ada waktunya yang paling pas. Tapi saya dikejar-kejar yang ini, Allah udah tahu yang ngejar saya, yang ya Rob tolonglah. Nggak usah gitu ngomongnya, nggak sopan. Ya Allah tolong, itu makhluk ciptaanmu ngejar-ngejar saya, bikin dia pules. Itu debt collector makhluk ciptaan siapa? Nah gitu. Ya Rob, pernah ada seorang mujahidah di penjara di negara, salah satu negara, ini saya baca bukunya. Di penjara itu dimasukkan seorang untuk menodai ibu ini. Ibu ini berbicara kepada Allah, wahai Allah yang maha menyaksikan, saya tutup aurat saya karena engkau. Saya basuh tubuh ini dengan air wudhu karena engkau. Saya tidak pernah menyentuh siapapun yang tidak halal karena engkau. Sekarang engkau menyaksikan salah satu makhlukmu akan menodaiku. Padahal engkau maha melihat segala-galanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu ini bicara ke yang prajurit yang memperkosa. Nah, bagaimana kalau ibumu akan diperlakukan seperti ini? Itu prajurit menangis. Tidak mau menyentuh sama sekali. Allah yang membulak-balik hati. Berbaik sangka, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakal itu baik sangka. Allah tahu keperluan kita. Dengar baik-baik ya. Allah tahu masalah kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Kita pusing, Allah juga tahu. Tahu nggak kenapa kita pusing? Tahu tidak? Karena dipusingkan oleh Allah. Emang bisa pusing sendiri? Enggak, izin Allah kita pusing. Allah tahu semua yang kita rasakan. Sakit, kalau ada luka,
Bagaimana Allah tidak tahu sedangkan yang bikin saraf sakit ini juga Allah. Semuanya Allah tahu. Masalah kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, keperluan kita, keinginan kita, apa yang akan terjadi, apa yang kita perlukan saat-saat yang belum kepikir oleh kita, Allah udah tahu semuanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Berbaik sangkalah Allah udah tahu semuanya. Allah menguasai semuanya. Mudah bagi Allah menolong kita. Janji Allah itu pasti. La in syakartum la azidannakum. Daripada capek-capek mikirin tambahan nikmat, mending sibuk bersyukur. Karena Allah udah janji, syukur ditambah. Daripada ribet-ribet memecahkan masalah, mending berusaha jadi ahli takwa. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Karena husnuzon, Allah memenuhi janjinya. Ini kuncinya sebetulnya. Selama ini kita buruk sangka, seakan-akan Allah nggak tahu keadaan kita, seakan-akan Allah lupa kepada kita, seakan-akan Allah salah ngasih takdir. Apa yang salah? Ha? Sok toy, sok tahu. Gimana nih, kayaknya kurang setuju nih ceramah ini. Udah ngehulang begini. Terima. Kita nih hamba Allah, milik penguasa langit bumi. Oh, maha hebat. Gak ada yang bisa ngalahin. Siapa yang bisa ngalahin Allah? Kan? Itu yang lagi perang di Palestina, itu makhluk Allah juga, Ngisriwil itu. Ciptaan Allah mereka. Didetakkan jantungnya juga oleh Allah, mereka nggak bisa ngedetakin jantungnya sendiri. Mereka cuma bagian, apa saja bagian jahatnya. Ujian bagi orang beriman. Gitu. Dua, apa yang harus kita seriuskan? Maaf ini sedikit mengulang ya. Al-Baqarah ayat 3, prinsip orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu yang pertama tadi, husnuzon ke Allah. Gimana supaya husnuzon ke Allah? Harus belajar ilmu ma'rifatullah. Enggak belajar mengenal Allah, enggak bisa husnuzon. Enggak bisa. Husnuzon itu syariatnya adalah ilmu. Ilmu ma'rifatullah. Nah yang kedua, kalau kita memang memerlukan pertolongan Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Sabar itu bagian dari husnuzon kepada Allah. Kalau orang husnuzon ke Allah pasti sabar, ridho ke takdir, dia akan sibuk bersyukur. Apapun yang terjadi pasti ada yang disyukuri. Kalau aib kita kebuka, sabar atau syukur? Wah, saya nggak akan nanya. Jadi saya agak kesel karena saya ngarep-ngarep jawaban. Syukur dong, karena biasanya dibukanya juga dikit supaya tobat. Tapi kebanyakan kita lebih takut penilaian orang. Harusnya kita takut tidak diampuni karena kita tidak tobat. Ya. Dua, sholat. Pokoknya sholat, perbaiki sholat. Ini serius hadirin. Semua urusan kita, semua masalah kita, itu semuanya sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Sepenuhnya. Kalau Allah lihat, Allah kan ngeliatin kita nih, sholatnya diperbaiki. Mungkin kalau nyebut sholat khusyuk mah, ya bagi saya ya, baru sebuah harapan besar. Tapi berusaha khusyuk. Allah tahu nih kita malas tetap sholat, kita wudhu juga dibagus-bagusin. Allah lihat kita lagi wudhu, oh, tahajud juga, aduh ya Allah ngantuk, tapi saya ingin tahajud. Mudah bagi Allah menguatkan kita. Allah tahu kita lagi capek, leles, tapi tetap tahajud. Allah tahu tidak? Bagus. Dan ketika kita sujud, Allah tahu kita nggak bisa bahasa Arab.
karena nggak belajar. Allah juga tahu kita nggak mau belajar, tapi berusaha. Ya Allah, keluarnya itu lagi Robbana atina fid dunya hasanah. Persoalan apapun keluar itu lagi, tapi ya Allah tahu di hatinya tuh urusan keluarga, urusan. Tolong ya Allah, cuma Engkau. Makin banyak sujud, Allah makin suka, karena sujud itu saat terdekat kita dengan Allah. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbih fahuwa sajid fa'aksirud du'a. Berbanyak doa. Doa itu Allah suka sekali. Jangan anggap remeh doa, hadirin. Hanya orang kuat iman yang banyak doa. Orang kurang iman kurang doa. Orang tidak beriman tidak doa. Dengar baik-baik ya. Kualitas keyakinan seseorang ke Allah itu bisa dilihat dari doanya. Ketika dia yakin Allah menguasai segalanya, dan Allah nyuruh kita doa, dan Allah janji akan mengabulkan doa, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti doa terus. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah nggak ngasih? Dan Allah ngasih jalan doa, dan sujud itu doanya paling mustajab. Salat, dikit-dikit salat. Ayo, mau nyoba 40 rakaat sehari. Oh, langsung, ya udah, nggak usah, aneh. Yang untung kita, pahalanya buat kita. Allah lihat kita sholat, Allah nggak perlu. Coba apa manusia di dunia pada sholat, apa untungnya bagi Allah penguasa langit dan bumi kan? Cuman segitu, dunia nggak ada apa-apanya, pada sujud semua, terus minta, mau dikasih semuanya juga nggak berkurang kekuasaan Allah, kekayaan Allah, nggak ada apa-apanya di dunia ini. Perbaiki waktunya, sholat tepat waktu, usahakan berjamaah sebisa mungkin di masjid, terutama lelaki ya. Malam tahajud, pokoknya musibah lah kita nggak tahajud, itu udah rugi, berarti kita bukan orang spesial di sisi Allah. Ayo sholat, ada waktu sholat, makanya jaga wudhu, ke masjid sholat, ada waktu lenggang, gak merugikan siapapun, sholat. Nah, Allah lihat kita sholat. 3, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sedekah. Hadirin jangan anggap remeh ya ilmu sedekah ini. Udah berulang-ulang disampaikan. Kenapa Allah senang sekali sama orang sedekah, dan kenapa orang yang bertakwa itu cirinya adalah sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dalam lapang dan sempit. Jawabannya ada di Al-Baqarah 268. Saya mohon maaf kalau mengulang ini lagi ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan, menakut-nakutimu, menjanjikan kefakiran. Jadi selalu dibisikin, udahlah, jangan banyak-banyak sedekahnya, dikit aja, nanti lagi. Nanti kamu lagi perlu, uangnya habis loh. Besok lusa mana lagi? Sekarang lagi zaman susah, di mana? Terus akhirnya dan nyuruh jangan sedekah. Wa ya'murukum bil fahsya, menyuruhmu berbuat keji. Bakhil itu keji, perbuatan yang sangat buruk dalam pandangan agama dan juga kemanusiaan. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui segala-galanya. Nah, itulah dia. Kalau orang udah tidak suka sedekah, dia lebih percaya kepada si penipu, setan terkutuk, daripada kepada pencipta, penguasa yang menjaminnya selama ini. Jelas? Ini serius nih. Mau disukai Allah,
Dikit-dikit sedekah. Jangan sedekah sedikit-sedikit. Dikit-dikit sedekah. Punya makanan sedekah, punya uang sedekah, punya ilmu sedekah. Pokoknya di mana kita ada, terus saja lakukan kebaikan-kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Terutama uang nih. Jangan saya mau sedekah senyum aja, tapi uang dikempet-kempet. Dan ingat ya, punten, makin banyak uang bisa makin pelit itu, makin tidak disukai Allah. SMP berapa sih bekalnya sekali SMP tuh? Sekali SMP, sekali sekolah, Dek, 20, dibekelin 20.000, sehari sedekah 2.000, berapa persen tuh? 10%. Naik SMA, SMA berapa bekalnya? Luar biasa. Anak saya SMA. Oh loh, gede itu mah 50. 50, udahlah ngarang, terserah. SMP sedekah 2.000. SMA sedekah 3.000. Coba nambah atau berkurang sedekahnya? Nambah nominalnya tapi berkurang, lebih pelit sebetulnya dia. Karena waktu SMP dia 10%, SMA jadi berkurang. Kuliah 100.000, dia sedekah 5.000. Coba itu bertambah atau berkurang? Nominalnya bertambah dari 2.000 ke 5.000, tapi dia makin bakhil karena dia jadi 5%. Kerja gaji 10 juta, dia sedekah 100.000. Berapa tuh? Dari 5, hitung sendirilah, saya pusing. Pokoknya jadi 1%, itu maksud saya. 10 juta, kalau 10% sejuta, kalau 100.000 berarti 1%. Memang nominalnya naik nih, dari 2.000 ke 5.000 ke 100.000, tapi aslinya dia makin pelit. Jadi jangan merasa saya sudah sedekah 1 juta, 1 miliar, lihat berapa Allah ngasih rezeki kepada dia. Tuh kan kelihatan nggak suka ceramah ini. Ini setan ngebisiki, jangan dengerin si Agim, gitu. Udah kamu kehidupan normal aja seperti biasa. Bakhil. Saya sambil mikir begini juga, sambil mikir saya bakhil tidak nih? Jangan-jangan makin pelit ini. Sebetulnya nggak ada rencana ceramah yang ini hadirin, tapi keluar sendiri nih. Berarti Allah yang mengingatkan saya supaya kekunci oleh omongan sendiri. Hati-hati, jangan terjebak oleh nominal, jumlah, tapi persentase itu. Saya bisa lihat nih wajahnya, ada hasem begini. Siapa tadi. Tapi ini serius. Baca surat Al-Baqarah 268. Harus mulai dilatih. Dapat kesenangan, sedekah. Dapat berita sedih, sedekah. Ada sakit, sedekah. Anak ada kabisa, sedekah. Sedekah. Lihat saja berkurang atau tidak. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang. Gini, selama ini aja kita pelit, oleh Allah dikasih, benar tidak? Gimana kalau kita mau nurut?
Allah kan lihat kita ngeluarin berapa. Saya barusan nyiapin bekal buat sedekah, mau ngambilnya sedikit, tapi ke bawah semuanya nih. Aduh, jadi tegang begini nih. Harus menyesuaikan nih. 4. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Semua nabi yang wafat, rasul, mukjizatnya sudah selesai kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita dekat dengan Quran, kita dekat dengan mukjizat Rasulullah SAW. Malam turunnya Quran jadi malam paling mulia. Bulan turunnya Al-Quran jadi bulan mulia. Nabi Muhammad mendapatkan Quran menjadi nabi paling mulia. Siapa di antara kita yang paling dekat dengan Quran, ikhlas, beda. Allah lihat tiap detik, tiap saat yang kita lakukan. Berapa banyak mata kita melihat Quran, membaca Quran, membaca terjemahnya, berusaha membaca tafsirnya, menghafal. Allah tahu setiap saat apapun yang kita lakukan, terutama yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini mukjizat, ini keberkahan. Membacanya berkah, menghafalnya berkah, apalagi mengamalkannya berkah. Bisa jadi obat, bisa jadi petunjuk. Orang yang diberi nikmat dekat dengan Quran dan ikhlas, Masya Allah. Tenanglah hadirin, Allah udah tahu masalah kita. Saya kemarin dapat ceramah seorang ulama yang mengatakan wasiat ke murid-muridnya, pokoknya jangan tinggalkan Quran. Semakin engkau dekat dengan Quran, semakin ringan urusan hidup ini. Semakin jauh dari Quran, semakin sempit hidup ini. Dan muridnya mengatakan itu benar sekali. Ketika saya menambah interaksi saya dengan Quran, urusan lebih mudah, hati jadi nyaman, tenang, urusan ada aja. Tapi ketika saya makin sedikit baca Quran, makin ruwet, makin rumit. Cek sekarang kehidupan keluarga kita. Yang rumahnya sempit, walaupun lapang ukurannya, mesti itu rumah jarang baca Quran. Walaupun kontrakannya sempit, tapi rajin baca Quran, lega, nikmat di rumah itu, nyaman. Karena bacaan Quran tidak hanya berefek kepada fisik, tapi kepada apapun yang Allah kehendaki dapat kebaikan, keberkahan. Quran itu barokah hadirin. Ibu-ibu, kalau ketinggalan HP balik lagi tidak? Jawab. Balik lagi. Kalau ketinggalan Quran, nah begitu. Tapi kan Qurannya di HP. Oh iya. Selalu ada alasan. Padahal nggak pernah dibuka di HP juga. Harusnya bangun tidur Quran, mau tidur Quran. Gimana saya kan harus wudu dulu, tapi kan kita hafal. Apa salahnya bangun tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mending sambil murojaah Quran, betul tidak? Bisa tuh tanpa pegang mushaf. Ayo kurangin ngobrol, kurangin segala dibaca, gak beres kok. Apa saudara pikir membahas piagam itu menyelesaikan masalah? Hampir nyebut ijazah. Mendingan baca Quran aja. Setuju? Saya sudah baca beberapa testimoni
Yang sakit, nungguin yang sakit, sibuk aja baca Quran. Stadium 2 kanker, terus baca Quran. Izin Allah sembuh. Ada seorang ustadz yang juga diduga pesakit kanker, 20 hari baca surat Al-Baqarah, izin Allah sembuh. Yang belum punya jodoh, izin Allah dapat jodohnya. Yang hutang dilunasi. Apa sih yang susah? Allah ngurus alam semesta ini aja gampang-gampang saja. Apa sih urusan kita? Urusan kita tuh malas baca Quran. Jadi masalah yang sedang kita hadapi itu nggak ada apa-apanya sama sekali bagi Allah. Hanya kita tidak mau ditolong Allah gara-gara tidak mengamalkan apa yang disukai Allah. Terakhir, istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar hadirin. Karena dosa kita sangat banyak, tiap dosa satu noda hitam yang menodai hati. Makin banyak, makin gelap. Setiap istighfar dihapus. Kita tuh setiap waktu jadi dosa. Apalagi ini nih, ya. Ini menarik sekali untuk jadi dosa. Giliran Quran di skip, ya kan? Allahu Akbar baru juga gitu dari skip. Astagfirullahaladzim. Enggak sampai semenit, enggak tamat itu. Enggak kuat, begitulah nafsu dan tipu daya setan. Hadirin, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun, selama ini saya lebih banyak lupa kepadamu ya Allah daripada ingat padamu. Pada semuanya adalah milikmu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampun, niat saya jarang sekali ikhlas. Engkau tahu hampir semua yang dilakukan tuh pengen dilihat, pengen dipuji makhlukmu, pengen dikagumi makhlukmu, pengen dihargai. Astagfirullah, padahal semua karunia hanya darimu. Astagfirullah, ya Allah, engkau tahu saya seorang munafikin. Beda yang nampak dengan yang tersembunyi, sering bohong, janji tidak ditepati. Aduh, astagfirullah. Banyak sekali yang bisa kita tobatin, benar? Ingat, kesyukur, astagfirullah, saya jarang bersyukur, kurang aja, nyari-nyari yang enggak ada aja, yang ada jarang disyukuri. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdirmu. Astagfirullah. Ya Allah, mata ini sering berzina. Aduh, ya Allah, engkau tahu setiap lirikan mata. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, otak ini jarang mengingat keagunganmu. Dunia aja, astagfirullah. Ya Allah, mulut ini, aduh, engkau sudah dengar. Banyak omong, banyak sia-sia, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada gibah. Astagfirullah. Cobaan, ya Allah, ini telinga, kenapa senang sekali dengar gosip. Astagfirullah. Ingat orang tua. Astagfirullah, astagfirullah. Saya belum jadi anak yang berbakti, saya pelit ke orang tua, saya jarang nyapa. Astagfirullah, nggak ada waktu buat orang tua. Bahkan masih ingat yang anak durhaka. Nah, ini bukan anak durhaka asli, tapi ada kiai. Hei santri, berapa kali doa buat orang tua? 5 kali tiap habis sholat. Kamu durhaka. Kenapa yai durhaka? Coba doakan orang tua 5 kali. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya 5 kali. Capek? Tidak. Berkeringat? Tidak. Puyeng? Tidak. Cuman segitu ngedoain orang tua. Orang tua habis-habisan ngurus kita, benar?
semuanya dipertaruhkan. Kita cuma ngebales istighfar 5 kali, itu juga nggak pakai hati, nggak ada rasa ingin Allah menyayangi orang tua. Cuma basa-basi, lebih fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu makanya kata Kiai, dasar anak durhaka, orang tua habis-habisan mengurusmu, menjagamu, memuliakanmu, menghormatimu, mencintaimu, berkorban untukmu. Balasannya cuma lebih firli, nggak pakai hati. Istighfar yang berpikiran buruk ke orang tua, yang nggak punya waktu, nggak pakai hati, yang sebel ke orang tuanya. Kalau nggak istighfar, balik ke kita tuh penderitaannya. Durhaka ke orang tua, didahulukan bencananya di dunia. Jangan-jangan hidup kita bertubi-tubi karena ditimpa bala karena dosa ke orang tua. Astagfirullah, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semuanya diistighfar, termasuk menyia-nyiakan waktu. Astagfirullah, ya Allah. Sehari 24 jam, berapa banyak dipakai ingat Allah, patuh ke Allah. Sibuk dengan medsos, sibuk, semuanya dilihat, semuanya dibahas, semuanya dipikirkan. Allah nggak ada waktu. Astagfirullahaladzim. Udahlah hadirin, mau ngapain sih? Nggak ada tuh nikmat yang bisa datang kecuali dari Allah. Tidak ada solusi, tidak ada kesembuhan, tidak ada kemudahan, tidak ada hutang lunas, tidak ada kelapangan, tidak ada karunia apapun kecuali Allah yang ngasih. Mau menjerit sekeras apapun, lari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah ke siapapun, enggak, cuman Allah kok. Dan Allah memperhatikan kita setiap saat. Istighfar, hati dibuat tenang, urusan dibereskan, dan ada pertolongan rezeki yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah, terima kasih. Allah sedang melihat kita tidak? Sedang memperhatikan kita tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Allah pasti melihatnya dan ada balasan yang sempurna. Jangan coba-coba berbuat maksiat, Allah pasti melihatnya, pasti kembali ke kita. Segeralah istighfar. Kalau tergelincir, kita tidak akan selamat dari dosa, tapi kita bisa berlindung kepada Allah supaya tidak berbuat dosa. Kalaupun kita tergelincir, segera saja tobat. Ampunan Allah lebih besar dari dosa apapun yang kita lakukan kalau kita bertobat. Terima kasih hadirin sekalian. 1, berbaik sangka kepada Allah. 2, perbaiki kualitas dan kuantitas sholat, baik waktunya, persiapannya. 3, sedikit-sedikit sedekah, apapun berbagi. 4, senantiasa dekat dengan Quran. Usahakan tidak boleh ada hari yang luput dari membaca Al-Quran. Musibah besar kita dijauhkan dari Quran. Yang keempat, terus-menerus beristighfar. Lakukan semua ini karena yakin Allah sedang melihat kita. Tidak perlu validasi pengakuan orang lain. Gak perlu. Yang penting diterima Allah. Allah suka, itulah yang terpenting.
Demikian hadirin sekalian, kita akan segera tutup dan sambil baca Quran kita sedekah ya. Cobalah sekali-kali masukkan ke saku, sedapatnya keluarin. Kalau nanti ada yang kehabisan ongkos karena dimasukin semua, lapor sama saya ya, saya doakan diongkosin insyaallah. Bismillah, fadhal. Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha agung, wahai pencipta, pemilik, penguasa alam semesta yang maha dahsyat, Engkaulah pencipta kami ya Allah. Engkaulah yang mengurus diri kami setiap saat. Ya Allah, Engkau maha tahu apapun yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Rabb, ampuni semua dosa kami ya Allah. Kami tidak mau hidup bergelimang dosa seperti ini. Ampuni semua dosa yang kami lakukan, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Padahal sudah berusaha kami meminta ampunan-Mu, tapi tetap kami lakukan.
Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu, kuatkan diri kami agar tidak tergelincir berbuat maksiat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan bagi kami ya Allah untuk melakukan amal-amal yang Kau sukai. Tolong kami dan mudahkan bagi kami menjauhi, meninggalkan perbuatan yang Engkau tidak suka. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kuatkan iman kami. Jangan biarkan kami goyah dengan silau duniawi ini. Kuatkan iman kami ya Allah, agar kami tidak diperbudak nafsu, syahwat, amarah. Jangan biarkan duniawi ini kelihatan menawan bagi kami. Tampakkan dunia ini seperti yang Kau tampakkan kepada Rasul-Mu, pada kekasih-Mu. Titipkan kepada kami dunia yang bisa jadi jalan kami mencintaimu, dicintaimu. Dunia yang membuat hidup kami maslahat bagi hamba-hamba-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah segala kezaliman kami kepada ibu bapa kami, yang nampak, yang tersembunyi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dan sayangi ibu bapa kami ya Allah. Muliakan fi dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan muliakan guru-guru kami. Engkaulah yang menyampaikan ilmu lewat siapa yang Kau kehendaki. Jadikan setiap kebaikan kami mengalirkan pahala ya Allah bagi orang tua dan guru-guru kami. Muliakan keluarga dan keturunannya. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Engkau tahu semuanya. Karuniakan kepada kami rumah tangga penuh barokah ya Allah. Keluarga ahli ibadah yang Engkau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami ciptaan-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak yang soleh, soleha, yang berakhlakul karimah, yang terpelihara dari apapun yang Engkau haramkan, yang Engkau jauhkan dari perbuatan durhaka. Ya Allah, utuhkan sampai di sorga kelak ya Karim. Ya Rabb, Engkau maha tahu siapapun keadaan kami. Ya Allah, berikan ketenangan yang hatinya selalu resah gelisah. Berikan kecukupan ya Allah ya Ghani, hamba-Mu yang dililit hutang, yang sedang kekurangan. Berikan jalan keluar wahai Allah ya Fattah. Hamba-hamba-Mu ini yang sedang dihimpit masalah, semuanya mudah bagi-Mu ya Allah ya Karim. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang mendambakannya. Berikan keturunan yang menantikannya ya Karim. Ya Allah, berikan pekerjaan yang halal barokah. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb. Ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Wahai yang maha menatap segala-galanya, Engkau tahu segala-galanya ya Karim. Hanya Engkau satu-satunya yang kuasa menolong,
kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah, sempurnakan semua karunia-Mu kepada mereka ya Karim. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi syuhada, jadikan setiap yang kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik ya Rob. Musuh-musuh-Mu adalah makhluk yang ada dalam genggaman-Mu, cerai-beraikan kekuatannya ya Allah. Jangan pernah biarkan kezaliman berjaya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.